Hai guys, welcome to our Welcome to our podcast. podcast. Kembali lagi bersama aku Fadinda dan teman aku. Aca. Selamat datang nih di podcast kita, namanya Citi. Jadi hari ini kita Ya. mau bahas apa nih, Ca? Nah, hari ini kita mau ngebahas satu topik yang sebenarnya orang banyak awam ya, Pe. Cuman emang lagi happening aja, banyak dibahas di sosial media, dan pastinya ini menarik. Dan kalau dipikir-pikir nih, sekarang pasti hal ini tuh banyak dialami sama Gen Z atau anak-anak milenial. Ya nggak, Termasuk Pe? kita nggak tuh, kaum-kaum overthinking pada malam hari. Ya, Oke, benar sebelum sekali. kita masuk ke podcastnya, hal utama dulu nih, apa kabar? Mungkin kedengaran suara kita di sini seperti suara-suara manusia yang tidak sehat secara fisik, mungkin sedikit. Tapi yang pastinya selain kesehatan fisik, ada lagi yang harus sehat, kesehatan mental. Yang masih banyak banget orang yang awam terhadap mental. Fisik boleh, oke. Mental gimana nih, Pe? Zaman sekarang tuh banyak banget orang yang ngomongin kesehatan mental dan juga tapi di sisi lain banyak juga orang yang menganggap orang yang nggak sehat mental itu orang gila. Terus banyak juga orang yang tidak peduli akan kesehatan mentalnya. Bener nggak tuh? Exactly, Pe. Bener banget, banget, banget. Nah, jadi mungkin untuk sebagian orang tuh nggak tahu ya kan mungkin, Ca, apa sih kesehatan mental itu? Ya, masih banyak Kayak yang awam ya. kayak sepele aja gitu sama kesehatan mental. Padahal kan kalau mental lo ambiar, di dalam lo ambiar, kayak ya di luar itu pasti susah, oke-nya susah tuh. Fisik sehatnya susah, mau ngapa-ngapain juga susah, bener nggak tuh? Pasti, guys. Jadi kita tuh sebelum ngomongin yang lain, kita tuh harus tahu dulu tuh, apa sih arti kesehatan mental? Nah, dikutip dari WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimilikinya, serta dapat beradaptasi dengan baik dan dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya secara aktif. Oke, selain itu, orang yang sehat mental juga sebenarnya punya ciri-ciri ini. Dan kita kutip dari Mary Jahoda bahwa ada beberapa karakter orang yang sehat mentalnya. Yang pertama, sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri. Dalam arti, seseorang itu mengenal dirinya dengan baik. Baik itu dia mengetahui keinginannya, dia mengetahui kebutuhannya, atau punya planning yang ke depan, tahu hari ini dia mau ngapain, besok mau ngapain, dan seterusnya. Lalu yang kedua, memiliki pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri yang baik. Lalu memiliki integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan tahan terhadap tekanan-tekanan yang terjadi. Jadi kalau ada tekanan mungkin dari sekolah, dari rumah, dia masih bisa mengatasinya dengan baik. Lalu ada otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan-kelakuan bebas. Persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta memiliki empati dan kepekaan sosial. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengan lingkungan secara baik. Nah, itu ciri-ciri orang yang sehat mentalnya, Pe. Berarti orang yang sehat mental itu harus mengalami atau melalui berbagai tahap ya kan, Ca? Yap, Banyak banget benar. tahap-tahap yang harus dilalui untuk mencapai suatu diri yang sehat gitu ya. Nah, Of benar nggak course. sih kalau misalnya untuk mencapai mental yang sehat terdapat beberapa faktor yang mendukungnya? Yap, benar. Nah, Benar dikutip banget. dari Muhyani tahun 2012, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental terdiri dari faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu ada faktor psikologis dan faktor biologis.
Sedangkan eksternal ada faktor sosial dan budaya, seperti stratifikasi sosial, interaksi sosial, keluarga, dan juga sekolah. Nah, Aca bisa nggak sih sebutin apa sih contoh dari faktor psikologis dan faktor biologis? Nah, oke. Dari faktor psikologis dan biologis itu merupakan faktor internal nih, penyebab dari kesehatan mental itu sendiri. Jatuh bangun dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, faktor psikologis itu bisa berasal dari beberapa hal seperti pikiran, lalu mungkin perasaan. Jadi istilahnya hal-hal yang berbau psikis. Sedangkan biologis itu lebih kepada gen. Misalnya dia punya keturunannya seperti apa gitu dari atas, atau punya suatu penyakit yang jadinya bawaan gitu karena keturunan. Itu merupakan faktor biologis. Gitu, Pe. Nah, jadi terima kasih banget loh udah jelasin faktor internal. Nah, kalau misalnya faktor eksternal nih, ada faktor yang sangat mempengaruhi, faktor di mana kita hidup, Ya, lingkungan, rumah, sekolah, dan lain-lain, apalagi masyarakat. Nah, jadi seberapa baik mental kita itu juga dipengaruhi oleh lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan teman bermain, lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Nah, jadi benar-benar kesehatan mental ini adalah hal yang penting nggak sih, Cah? yap, exactly, Pe. Penting sekali. Mulai dari sekarang sih, sebisa mungkin kita tuh mengusahakan, apalagi yang orang-orang yang mungkin nantinya bakal dengerin podcast ini, uh, usahain banget buat jangan pernah sepele sama mental health, karena emang secara nyata ya, nggak cuma fisik doang yang harus kita pastiin oke, tapi mental itu juga harus kita pastiin oke, harus kita pastiin dalam keadaan yang emang baik-baik aja. Karena kondisi mental sendiri ngaruh loh guys pastinya. Baik mungkin secara kita sadar itu secara langsung atau nggak langsung, tapi pastinya kondisi mental itu bakal berpengaruh banyak dalam aktivitas kita sehari-hari. Apalagi kalau mental kita tuh dalam keadaan nggak oke, lagi keadaan yang buruk atau emang negatif gitu. Nah, ngomongin mental nggak oke, pasti juga kita as a human pasti pernah nih ya kan, Cak, merasa, kayak hari ini tuh baik banget sih. Kayaknya hari ini tuh sedih kali sih. Kayaknya hari ini tuh bahagia kali. Kayaknya tuh kayak semua beban itu kayak numpuk banget hari. Pasti pernah tuh kan, Cak. Of course sih, karena setiap hari juga pasti kita ngerasain vibes yang beda. Dan itu wajar-wajar aja, ya kan? Wajar-wajar aja. Nah, jadi untuk yang denger podcast ini harus paham dan harus menanamkan dalam diri dan hati kalian kalau misalnya if you feel nggak oke untuk hari itu nggak apa-apa dan rasain aja rasa-rasa yang mengganggu itu dirasain aja, jangan denial. Bener nggak sih, Ca? Ya bener, karena salah juga sih sebenarnya kalau kita nolak emosional yang ada di diri kita. Salah juga kalau memendam dan akhirnya berusaha ibarat katanya mengantongi emosi dari kita tuh, karena emosi itu emang harus dikeluarin, tapi bukan dengan cara yang negatif. Sebisa mungkin kalau emang mau nangis ya nangis aja, keluarin aja. Kalau emang ada lagi yang gak enak ya yang mengganjal itu dilampiaskan aja, tapi dengan cara-cara yang baik dan positif pastinya. Bener. Nah, ngomongin soal mental nggak oke ini. Dalam keadaan nggak oke itu artinya mental kita tuh yang lagi sakit. Atau mungkin aja ada beberapa gejala yang menunjukkan kalau kita tuh punya mental illness. Ataupun gangguan pada kesehatan mental. Tapi bukan berarti gila loh. Nah, ciri-cirinya itu adalah sakit. Misalnya sedih yang berlarut. Nah, kalau misalnya ini tuh sering terjadi sama orang yang baru kehilangan objek ataupun orang yang baru kehilangan seseorang, kehilangan jabatan ataupun kehilangan yang lain-lain, dia tuh pasti akan mengalami kesedihan berlarut dan meratapi nasibnya. Kemudian, menarik diri dari kehidupan sosial.
Nah, jadi setiap orang tuh kan pasti punya ya kan, Ca, lingkungan tempat dia bermain, lingkungan dia tempat bersosialisasi. Nah, tapi tiba-tiba seseorang itu tuh menarik diri, kayak dia tuh lebih nyaman sendirian, tiba-tiba jadi pendiam, itu pasti salah satu dari gejala sakit mental. Kemudian yang kedua adalah perubahan mood secara drastis. Nah, jadi ada beberapa kondisi di mana mood yang tadinya senang bisa tiba-tiba menjadi anjak, menjadi sangat sedih secara drastis. Kemudian ada kekhawatiran berlebihan, stres, dan beberapa gejala lainnya. Jadi, itu adalah beberapa ciri-ciri ketika kita mengalami sakit mental yang benar-benar sakit. Nah, dari situ tuh kita bisa lihat gejalanya. Kita bisa nilai itu apakah kita udah termasuk gejala sakit mental atau hanya sekedar gak oke. Ya, benar. Nah itu guys, bahkan kalau kita pikir-pikir atau kita lihat realitanya sekarangnya, dan yang paling banyak mungkin kita lihat di sosmed, karena di sosmed sekarang tuh mulai banyak yang mencoba wear sound mental health, walaupun uh, tetap ada pro kontra ya pastinya. Banyak juga yang gak jarang orang-orang yang sedang dalam keadaan tidak oke, atau emang kondisi mentalnya yang seburuk itu tuh yang melakukan self harm atau mencoba menyakiti dirinya. Jadi pelampiasannya itu dengan cara negatif. Bahkan berniat atau mungkin udah melakukan percobaan suicide atau bunuh diri. Entah itu sekali atau berkali-kali. Tapi sebelum kita lanjut, disclaimer dulu. Untuk kalian yang mungkin lagi ngerasa gak oke nih, atau lagi ngerasa ada yang beda dari diri kalian, jangan pernah sekalipun kalian self-diagnose. Jangan pernah kalian mencoba menerka-nerka sendiri soal kondisi mental kalian. Dan seandainya emang kalian udah ngerasa ada yang sesuatu berbeda nih, atau kalian ngerasain langsung kondisi mental kalian yang makin buruk, atau aduh kok aku gini ya, aku kok makin gini ya, atau mungkin bahkan sampai muncul pikiran yang aneh-aneh, atau kalian udah mulai halusinasi, atau dari ada kalian yang mulai ngerasa bahkan timbul bisikan-bisikan dan segala macam buat pelampiasan ke arah negatif, yuk coba kalian sebisa mungkin secepatnya minta bantuan dari profesional seperti konselor, psikolog maupun psikiater. Kenapa? Karena semakin cepat kalian mengetahui keadaan mental kalian, semakin cepat juga kalian tahu gimana nih cara menanganinya, gimana cara mengatasinya dengan bantuan profesional itu. Nah, kalau kalian masih ngerasa takut nih untuk ketemu profesional secara langsung, karena emang pada kenyataannya ya ini, aku juga banyak ngeliat jawaban ini di sosmed, bahwa emang bagi sebagian orang meminta bantuan profesional itu adalah pilihan yang lumayan sulit. Nah, kalian bisa juga kok menggunakan platform-platform lain yang menyediakan layanan konsultasi dengan profesional secara online. Karena sekarang zaman udah makin canggih, kalian bisa akses aplikasi-aplikasi kesehatan yang resmi yang menyediakan bantuan profesional yang kalian butuhkan secara online. Kalau kalian masih ragu, silakan gunakan itu. Ingat sekali lagi, jangan pernah self-diagnose. Bener, setuju banget sih sama apa yang dibilang Aca. Zaman sekarang tuh banyak banget orang yang ngaku-ngakunya tuh dia tuh punya mental illness, tapi dia tuh nggak pernah pergi ke Iya, psikolog bahaya ataupun banget. benar-benar ke ahlinya gitu. Dia itu cuma menerka-nerka aja. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah jangan self diagnose, dan tapi kalau misalnya merasa udah nggak baik-baik aja nih, tolong dong pergi ke profesional. Nah, Ya, salah satu partner kita itu adalah Sobat Nyambat. Nah, Sobat Nyambat ini adalah tempat di mana konseling online. Kalau misal kalian masih ragu nih untuk pergi ke profesional, kalian tuh bisa mulai dari sini sesi konseling online. Bener nggak tuh? nanti kita sediain linknya kalau kalian mau via chat atau DM dan segala macamnya. Kemudian tadi ada beberapa poin penting juga yang Aca bilang, jangan pernah berniat bunuh diri.
bunuh diri ataupun eh jangan pernah berniat untuk melakukan hal-hal yang buruk untuk dirimu sendiri, bener nggak tuh, Ca? Iya, pelampiasan negatif. Karena kalau misalnya bukan kita sendiri yang sayang sama diri kita, siapa lagi? Doi aja belum tentu say. Cinta tak selamanya Course of indah. Oke. Abis itu, karena kalau kalian apa tuh namanya, kalau kalian pernah baca atau beberapa yang cuman lewat dong dari quotes di buku mantra dari almarhumah Edeleni Laura Anna, itu ada satu kalimat yang sebenarnya itu udah jadi peringatan sih buat kita, yang bisa jadi kita buat remember. Sebab di ujung jalan kamu hanya temukan dirimu yang tidak akan meninggalkanmu apapun keadaannya. Itu kan enggak artinya tuh. itu kan artinya berarti emang diri kita sendiri loh yang membantu kita, mau kita buruk mau kita baik gitu. Jadi jangan pernah juga bergantung sama orang lain gitu guys. Oh ya, aku ada yang lupa juga tadi. Betul. Sebenarnya ini penting sih, Pek, dan mungkin karena Padin nggak punya sosmed, salah satu sosmed itu Enggak ya, gitu, jadi enggak gitu. karena Padin mungkin nggak punya salah satu sosmed kayak gini guys. Tapi kalau Padin dengar pasti ini dia sangat kayak miris juga sih. Ada beberapa video yang sempat lewat itu, banyak yang ini loh Pe, yang kayak, tapi dia udah benar-benar self diagnosis itu, udah benar-benar bilang kalau dia itu menyebutkan mental illness ya, entah itu bipolar, entah itu anxiety disorder, dan setiap harinya tuh konsumsi paracetamol sebanyak-banyaknya, atau ada juga yang konsumsi Gila. antimo sebanyak-banyaknya Gila buat tuh. supaya tidur dan tenang. Itu kayak di luar nalar udah. Jadi please pergi ke profesional, please. Maksudnya itu udah jalan yang udah gimana ya, susah juga bilangnya. Jadi lebih baik Bener-bener. please bantuin, datang ke profesional pasti tahu apa yang terbaik buat kalian. Kalau emang insom pasti bakal dikasih kok obat-obat antidepresan kayak mood stabilizer dan segala macamnya buat menenangkan kondisi kalian. Jadi tolong kita yang, malah kita loh yang sedih atau kayak miris ngelihat orang-orang yang seperti itu gitu ya kan Teh. Kalau misalnya kalian nggak mau minum obat nih, bisa datang ke psikolog. Nah, jadi di psikolog itu akan diberikan terapi-terapi yang non obat kalau misalnya belum parah. Bisa kok kita cuman konsul aja ya nggak sih, Ca? Ya bisa. Nah, Karena mungkin ngomongin, ada beberapa orang yang apa sih, cuman lost motivasi gitu ya Pe. ya benar-benar benar. Kayak memang nggak ada harapan atau butuh dimotivasi aja karena nggak punya ayang. Jadi dimotivasi oleh ahli itu lebih baik loh guys daripada self diagnose. Harus ingat ya sekali lagi. Nah, Iya guys. ngomongin mental illness, gangguan mental itu sendiri banyak banget jenisnya, banyak banget. Tapi kita tuh nggak bisa jelasin satu persatu karena podcastnya bisa sampai seharian penuh. Kurang Ya banget kecuali waktunya. Spotify mau kontrak kita. Kontak kami bisa dihubungi kontaknya di bawah ini. Nah, jadi mental illness-nya itu ada bipolar, ada anxiety, ada depresi, dan lain-lain ya kan, Ca? Nah, jadi salah satu fokus yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah kecemasan ataupun anxiety disorder. Nah, gangguan kecemasan ini adalah perasaan cemas yang sangat kuat, berlebihan, serta berlangsung lama dan bisa memburuk seiring dengan waktu, hingga terasa sangat membebani. Nah, pastinya guys, gimana sih beratnya seseorang yang memiliki anxiety ini? Pasti berat banget ya. Dia tuh bener-bener udah dibayang-bayangin rasa cemas, kemudian selalu dan berlangsung lama. Mana sih rasanya Iya, kira-kira ya, Ca? pastinya berat sih. Maksudnya mau punya mental illness sedikit apapun, misalnya kita aja ya, logikanya lagi santai terus dikasih
tugasnya numpuk, atau misalnya didapat tekanan dari berbagai sisi, entah itu dari keluarga, dari kalian yang misalnya punya ayang, dari percintaannya, dari sekolah dan segala macamnya tuh rasanya tuh udah terhimpit banget dah. Bahkan ada yang rasanya stres banget, apalagi seseorang yang punya mental illness, nggak bisa dibayangin itu ketika dia harus dealing dengan kondisi mental dia yang buruk setiap harinya. Kita nggak bisa jamin di setiap hari itu dia akan merasa senang, akankah ada rasa happy di satu hari itu juga belum tentu, hanya dia yang tahu kondisinya. Kita juga kadang-kadang untuk menangani atau berhadapan sama orang yang punya mental illness ini juga kadang bingung. Yang bisa kita lakuin tuh apa? Paling kita cuma bisa support, kita bisa cuman membantu dia lebih tenang, lebih mencoba sabar gitu. Tapi ya untuk sedetail itu, sespesifik itu apa yang kita bisa lakuin buat dia ya nggak ada juga sebenarnya, karena emang itulah yang harus dia jalanin setiap harinya. Jadi pastinya berat, dan jangan sekali-sekali sepele atau Parah. Jangan kayak pernah, untuk kalian yang dengar podcast ini, jangan pernah bilang lebay akan kecemasan. Karena gak ada yang tahu apa yang benar-benar dirasain seseorang kecuali dirinya sendiri. Jangan pernah bilang dia itu lemah, jangan pernah bilang dia itu lebay, jangan pernah bilang dia itu banyak banget yang jahat loh masih kan sama semua orang yang kayak gitu tuh. karena mirisnya di dunia sekarang itu adalah mereka tuh sering ngejudge gitu loh, Ca, tanpa tanpa cari tahu lebih dulu, tanpa mau mendalami itu dia Iya. mereka tuh benar-benar sering ngejudge gitu. Iya, dan jangan dibandingin juga guys, maksudnya gini, keadaan mental seseorang tuh beda-beda. Ada yang mungkin dibentak dikit tuh nangis, itu ada yang udah mau dibentak, mau di apa-apain aja dia tuh ya udah strong aja, santai aja orangnya. Ada yang dikasih Benar, tekanan sana sini juga biasa aja, ada yang baru dikasih tekanan satu udah nangis. Jadi maksudnya kadar kekuatan orang menghadapi hal-hal di dunia itu beda. Pernah begini, kalau emang kalian ngerasa males dengerin ya omongin kayak ya sebisa kalian aja gitu, jangan jahat. Ya paling kadang-kadang orang tuh sebenarnya nggak butuh solusi yang konkret sih. Kadang-kadang benar, orang tuh cuma butuh didengerin sama benar, butuh validasi. benar, Kadang tuh orang-orang yang sakit mental tuh atau emang lagi nggak oke tuh butuhnya validasi dari orang-orang bahwa aku nih nggak oke dan itu wajar kan. Nah, benar. kalau dia udah dapat validasi itu tuh ya sebenarnya dia bisa-bisa aja ngelewatinnya. Dia bisa-bisa aja dealing dengan itu, walaupun balik lagi jangan pernah kita sepelein apa yang dia rasain gitu guys. Nah, jadi nanti kita bakal bahas juga nih guys di podcast ini gimana sih, ada nih salah satu cara ya kan, Ca, namanya teknik Hmm. butterfly hug untuk meredakan kecemasan. Nah, Yep. jadi butterfly hug itu nama lainnya adalah memeluk diri sendiri. Nah, jadi di situ kita akan diajarkan untuk meregulasi emosi kita supaya kita dapat memanage dengan baik dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang bisa menenangkan diri kita. Karena seperti balik juga yang udah kita omongin dari tadi, nggak ada yang bisa kita harapkan selain diri kita sendiri di Diri kita dunia ini. sendiri. Bener nggak tuh? Tapi Iya, sebelum itu, kita tuh ada yang spesial nggak sih, Cak? pasti sih podcast kita selalu Selalu spesial. spesial. Asik. Nah, apa tuh yang spesial yang kita punya Kita today? bakalan ngasih tahu kalian gimana sih cara melakukan butterfly hug. Yep. Apa itu butterfly hug? Butterfly hug itu bisa kita bilang adalah salah satu cara untuk meregulasi, untuk memanage kecemasan yang dipunya oleh
teman-teman kita ya semuanya yang memiliki kecemasan. Tapi please sekali lagi kita ingetin jangan self diagnose. Yap. Gimana nih, Ca? Aku Kalau langsung lakuin aja atau gimana nih? iya boleh. Tapi kalau kalian emang lagi nggak oke, ini juga recommended juga ya, P, karena tekniknya juga mudah dan kalian bisa ngerasa ada untuk diri kalian sendiri tuh guys. Jadi coba aja. Ayo P, kita mulai aja ya. Oke, silakan, Ca. Bawa tuh. Nah, yang pertama kalian bisa silangkan kedua tangan kalian di depan dada. Letakkan ujung jari kalian masing-masing berada di bawah tulang selangka atau di lengan atas. Posisikan tangan senyaman mungkin. Jadi kalian ibarat memeluk diri kalian sendiri ya. Udah. Setelah itu tutup kedua mata kalian sembari atur nafas kalian perlahan-lahan. Lalu jangan lupa fokuskan pikiran kalian selama melakukan butterfly hug ini. Fokus, ingat apa yang bikin kalian sedih, kecewa, emosi. Ingat yang bikin diri kalian selama ini mungkin lagi ngerasa nggak enak. Ingat kalau kalian bisa, ingat kalau kalian kuat. Sambil tepuk-tepuk tangan kalian seperti sayap kupu-kupu yang mengepak sambil dipeluk ya guys. Selama 30 detik. Ingat semuanya sampai kalian merasa tenang. Sembari menepuk-nepuk ini, silakan bernapas menggunakan perut dan rasakan semua hal yang terjadi, termasuk apa yang dirasakan secara fisik dan emosional. Seperti yang aku bilang tadi, apa yang terjadi di hidup kalian selama ini, boleh kalian ingat-ingat, boleh kuatin diri kalian, boleh sebutkan hal-hal positif mengenai diri kalian sambil melakukan teknik ini. Bayangkan segala perasaan dan emosi yang dirasakan melewati diri kalian. Lalu sadari bahwa semua emosi itu memang ada dan kalian nggak perlu mengubahnya. Kalian nggak perlu berusaha meniadakan itu. Itu memang ada dan kalian pasti bisa ngelewatinnya. Lalu kalian bisa berhenti ketika perasaan kalian itu udah cukup baik atau saat tubuh kalian itu tenang dan rileks kembali. Oke guys, udah selesai. Lagi Aku deh. harap yang mengikuti ini pasti ada sih perubahan beberapa persen, walaupun nggak setuntas itu karena nggak seinstan itu juga ya. Kita Benar. memutarbalikkan apa yang kita rasain. Nah, teknik ini bisa kalian lakukan di mana aja. Tapi lebih baik lagi, lebih kondusif lagi kalau kalian pilih tempatnya yang aman. Misal di kamar kan, lagi sendiri, nyaman, nggak rame juga, hanya ada kalian dan nggak terganggu. Jadi kalian akan lebih merasa tenang juga. Selain untuk diri sendiri, kalian juga bisa kok nerapin atau kasih tahu ke yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama kayak kalian. Coba ajarin mereka dengan teknik ini supaya pelampiasan emosi kalian positif, nggak negatif. Oke, P, itu dia. Butterfly hug. Oke, dah. Jadi kalian bisa menggunakan teknik itu. Tapi ingat ya guys, ini adalah eh, sebuah metode untuk menenangkan diri, tapi bukan pengganti terapi yang biasanya diberikan oleh profesional. Mm-mm. Ini itu hanya meredakan perasaan cemas dan membuatmu menjadi lebih tenang dalam sementara waktu. Kalau misal perasaan cemas kamu itu udah berulang kali, berarti kamu itu harus pergi ke profesional. Jika kamu benar-benar memiliki serangan cemas, serangan panik, ataupun gangguan karena kejadian traumatis di masa lalu, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada psikolog ataupun psikiater, ataupun ahli lainnya. Nah, diharapkan juga dengan bantuan profesional mereka, kita ataupun
kamu bisa mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi kejiwaanmu. Sekali lagi diingetin jangan self-diagnose, jangan self-diagnose. Kalian bisa hubungin seperti yang aku bilang tadi, Sobat Nyambat, agen konseling online. Kalian bisa mengutarakan apa yang kalian rasakan ketika di sana tanpa bertemu secara langsung kalau misalnya kalian masih malu-malu. Ataupun ada statement di lingkungan kalian yang mengatakan bahwa orang yang pergi ke ahli jiwa itu adalah orang gila. Nah, kalian bisa ngomong dulu ke mereka, ngomong dulu ke Sobat Nyambat ini, ataupun konselor-konselor ahli di sana untuk meredakan kecemasan kalian. Nah, sebelum kalau misalnya kalian tuh belum bisa banget tuh ke sana, bisa aja kalian melakukan teknik butterfly hug yang kita bilang tadi. Bener nggak tuh? Ya, benar. Karena itu ibaratnya guys, itu percobaan teknik pelampiasan yang lebih positif. Jadi karena kan ada beberapa tuh kadang yang orang yang kalau emang masanya nggak enak tuh males cerita, atau emang nggak punya teman yang banyak, atau emang nggak biasa cerita sama siapa-siapa, atau nggak punya ayang, lebih suka sendiri tuh bisa pakai teknik itu buat menenangkan dirinya. Oke, bener. Kayaknya ini udah sangat lama ya, Ca, berbahasa-basi. Nanti mereka bosen jadinya nggak suka lagi sama kita. Kita juga nggak mau gitu ya kan, Ca? Ya nanti Spotify jadi gagal Mengontrak. ngapain kita ya. Ya, Yap. oke. Jadi untuk hari ini tuh kita udahin aja di sini. Kita tuh nggak boleh so asik sendiri gitu nggak sih, Ca? Kita doain aja untuk orang-orang Yap. yang punya kecemasan ataupun gangguan mental di luar sana. Jangan ragu untuk ke psikiater ataupun ke psikolog ataupun ke ahli lainnya. Kemudian jangan self-diagnose atas keadaan kondisi jiwamu sendiri. Dan selalu ingat teman-teman, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Oke. Yap. Jangan takut guys. Kalau kalian juga takut bisa hubungi sobat nyambat itu. Dan sekali lagi jangan self-diagnose, harus kuat, dan sebisa mungkin jangan bergantung pada orang lain, kurang-kurangin ekspektasi. Semoga sehat selalu. Kalau misalnya ada requestan tersendiri, gimana tahu ya. Senang dengan podcast kita, bisa komen nanti di Instagram. Terima kasih. Kita tutup dulu guys. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Next time, see you banget. See you lagi. Bye-bye guys. Pasti. Jangan lupa ya Bye. kontak kami. Ya, please Spotify hire, YouTube juga nggak apa-apa. Terus komen dan like yang banyak. Terima kasih. Like. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.